Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 14, teksnya ayat 18 sampai 33, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 18 sampai 24. Daud mengirim Yoab supaya panggil Absalom ke Yerusalem, tetapi Daud tidak bertemu Absalom. Paragraf yang kedua ayat 25 sampai 33. Setelah 2 tahun, Absalom membakar ladang Yoab supaya bertemunya. Dan pada saat Yoab datang, dia berkata kepadanya akan menghadapkannya raja. Akhirnya Absalom bertemu Daud. Kesimpulannya, akhirnya Daud tahu bahwa perempuan itu bukan janda dan menghadap raja oleh Yoab. Namun Daud tidak tegurnya dan mengirim Yoab supaya memanggil Absalom ke Yerusalem. Tetapi Daud tidak bertemu Absalom. Jadi Absalom menunggu di rumah selama 2 tahun. Kemudian, sekalipun Absalom menyuruh memanggil Yoab, ia tidak mau datang, maka Absalom membakar ladang Yoab supaya Yoab datang kepadanya. Dan ketika Yoab datang, Absalom berkata akan menghadapkannya raja. Akhirnya Absalom bertemu Daud. Ajaran tentang Allahnya. Tidak dijelaskan firman dan perbuatan Tuhan tentang Daud dan sekeluarganya. Namun kita sudah tahu, tetap Tuhan melihatnya mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, sekalipun Daud tahu bahwa perempuan itu bukan janda dan menghadap rajanya oleh Yoab, Daud tidak tegurnya dan mengirim Yoab supaya memanggil Absalom ke Yerusalem. Tetapi Daud tidak bertemu Absalom. Masih bingung. Ada kerinduan tentang Absalom, tetapi masih belum beresnya hati yang cemas karena Absalomnya membunuh Amnonnya. Tetapi setelah 2 tahun, Yoab berkata tentang Absalom dan baru itu bertemu dengan Absalomnya. Kedua, Yoab telah melakukan untuk mengubah lupa perkara yang Absalom tidak kembali ke Yerusalem. Dan ketika Daud kabulkan permohonannya, dia pergi ke Geshur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Dan setelah 2 tahun, Yoab raja usaha akan Absalom menghadap Daud. Ketiga, Absalom dipuji kecantikannya di seluruh Israel. Memang itu pun juga bisa menyebab dia mencuri hati orang Israel. Tetapi juga sifatnya jahat. Dia membakar ladang Yoab supaya Yoab datang kepadanya. Dan ketika Yoab datang, Absalom berkata akan menghadapkannya raja. Akhirnya Absalom bertemu Daud dengan pertolongan Yoab. Aplikasi hari ini. Pertama, janganlah hanya fokuskan menyenangkan hati manusia, melainkan usaha akan menyenangkan Tuhan. Yoabnya hanya usaha untuk menyenangkan hati Daud. Itu tidak salah. Kedua, janganlah melakukan yang jahat, yang tidak baik untuk menghasilkan keinginan pribadi. Ketiga, jangan menunda mengambil keputusan tentang pengampunan atau tentang melakukan kehendak Tuhan apapun. Karena Daud tidak mengambil keputusan menunda-nunda. Ya, sekalipun memanggil Absalom, tetapi ketemu pun juga atau pengampunan pun juga ditunda-tunda. Itu juga menjadi salah satu penyebab yang pemberontaknya. Akhirnya praktik hari ini. Hari ini juga hiduplah dengan berfokus akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sudah tahu harus mengampuni dan harus melakukan untuk kehendak Tuhan, jangan menunda lagi. Segera melakukan dalam hari ini. Inilah kehidupan orang percaya. Inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.